Jadi kesimpulannya, permasalahan di sini meninggalkan ruqyah dan meninggalkan untuk tidak meminta kiai, dan kiai pada zaman itu obat yang paling mujarab. Banyak di kutub-kutub tarikh terdahulu bagaimana kekuatan kiai, orang yang stroke, yang sekarang lumpuh tidak bisa jalan. Kalau di zaman now, maka diperiksa ternyata terjadi misalnya pembuluh darah di dalam otak itu pecah, maka dilakukan operasi atau dilakukan apa saja dan melaksanakan terapi pijat dan terapi dari perkara-perkara yang membantu seperti akupunktur atau dipijat refleksi. Namun ini semua hanya usaha. Dan di zaman dulu dikei di titik-titik kaki titik kanan, maka bergerak dengan izin Allah. Maka ini semua kei dan ruqyah, dan di zaman now dari pengobatan-pengobatan yang modern itu semuanya la yunafi tawakkul. At-tawakkul fi janib wal mu'alajah fi janibin akhar. Bal kilahuma muttafiqan, bahkan keduanya bersama. Apa? Ambil penyebab, diperiksa tadi dari ronsen ataupun USG, ternyata di ginjalnya ada batu. Ini usaha. Kemudian berusaha dengan meminum obat, tidak berpengaruh. Kemudian dengan operasi. Tawakul di samping dan melaksanakan sebab di sampingnya juga bersamaan. Maka permasalahan seperti ini maknanya bagaimana? Kok disebutkan di hadis alladzina la yastarqun wa la yaktubun? Maknanya dia meminta ruqyah dan meminta kei dengan keyakinan di hatinya bahwa kei perbuatan itu madmun, dijamin sembuh. Padahal Allah yang menyembuhkan. Itu maksudnya. Fahim? Dan begitu pun ruqyah dijamin. Kamu disengat kalajengking, ruqyah dijamin. Minta ruqyah sana ke fulan ibnu fulan. Apalagi dengan meminta ke fulan ibnu fulan dan dia dari kelompok habaib, dari kelompok auliaillah, nanti jadi kultus individu bahwa habib ini yang menyebabkan kesembuhan. Dan begitu pun di zaman now. Terutama orang-orang awam ataupun orang kufar, mereka menganggap dokter-dokter itu adalah dewa penyelamat. Oh dokter, sembuhkan anak saya. Oh dokter, please, aku memohon. Operasi anak saya sukses. Pas operasinya sukses, oh dokterku memang dokter yang hebat. Telah kemudian mengatakan dokter ini telah menyelamatkan nyawa saya. Keluar ucapan-ucapan seperti itu. Karena apa? Hulu tadi kepada pengobatan dan kepada orang yang mengobati. Wa kadzalika fi zaman awal. Hulu ala raqi wa hulu alal mukawwi. Orang yang mengkei dan orang yang meruqyah. Hulu ala anna haula alladhi yusabbib bisyifa. Hada huwa al-matlub fi hadal hadits. Idan makna qaunu tarki ruqyah wal kay min tahqiqi tauhid, jawab idza kana ya'taqid fi qalbihi anna hadar raqi alladhi yudhibul marad au hadhihi fi'li ruqyah alladhi tudhibul marad. Ini dia baru masuk kepada perkara ini. Wa kadzalika al kay di anna fi hada zaman al kay qawi jiddan. Idan qad rubama yaltafit al-qalb ila fi'lil kay wa sahibil kay, maka ini yang tidak diinginkan. Idan al-khulasah bainal kay wa ruqyah wa baina tawakkul la ittidad, tidak ada saling contradiction, bahkan keduanya saling mendukung. Tidaklah seseorang bertawakal haqqa tawakkuli kecuali melaksanakan sebab dan menggantungkan kepada Allah perkaranya. Dan itu yang dilakukan oleh burung dari ucapan Nabi,
bahwa jika kalian melaksanakan tahqiq tawakul seperti burung, pergi pagi pulang petang temboloknya menjadi penuh, Allah memberikan rizki. Maka di sini yang diinginkan meninggalkan ruqyah dan kay, apa tujuannya? Tujuannya untuk tidak gulu kepada perbuatan kay dan kepada perbuatan ruqyah dan kepada orang yang mengkay dan menruqyah, bahwa mereka itu yang menyembuhkan. Maka jika tidak ada perkara yang seperti ini, tidak apa-apa untuk melaksanakan kay dan melaksanakan ruqyah. Namun dari lafaz-lafaz yastarqun wa yaktuwun, al ulama yaqulun ijtinab min talabul kay au ijtinab min talabi ruqyah afdal. Walakin at-tahqiq al-mas'alah la yatadakhal bainal kay wa ruqyah wa tawakkul, bal kilahuma sawa. La yaf'al tawakkul ila ba'da fi'li sabab. Maka kesimpulannya, kaunu tarki ruqyah wal kay min tahqiqi tauhid. Maka di sini maknanya jika tidak memalingkan hatinya kepada kesembuhan itu bukan dari Allah. Iya dan billah. Seperti orang-orang awam, dokter inilah yang menyelamatkan nyawaku. Maka ini ucapan yang mengeluarkan seorang dari tawakul kepada Allah. Faidah yang keenam, al-mas'alah as-sadisah qaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Maknanya adalah meninggalkan perkara-perkara seperti tadi untuk tidak meminta ruqyah dan untuk tidak meminta kay. Tujuannya untuk apa? Menyandarkan semuanya diri kepada Allah. Sesuai ucapan Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka itulah yang kami sebutkan tadi, bahwa perkara ruqyah dan perkara kay pada hakikatnya tidak menjadikan masalah, namun yang ditakutkan manusia la tafal hakada batin tanam. Yang ditakutkan adalah berpalingnya hati. Melaksanakan ruqyah sembuh, akhirnya berpaling hati. Ruqyah ini memang mantap, menyebabkan orang langsung sembuh, akhirnya tidak bertawakal kepada Allah. Fahim? Kay ini memang mantap, orang tidak bisa bicara, dikasih kay di lehernya langsung berbicara. Dan orang bertahun-tahun tidak bisa jalan, di ruqyah bisa jalan. Maka perkara-perkara seperti ini yang menyebabkan seseorang ditakutkan akan lari dari tawakul, menyandarkan perkara semuanya kepada Allah dikarenakan ini. Dan perkara yang as-sabi'ah, umku ilmi sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dalika illa bi'amalin. Apa maknanya di sini? Bahwa para sahabat mempunyai ilmu yang dalam tentang pengetahuan mereka, bahwa mereka tidak bisa mampu mencapai itu kecuali dengan amal. Hadis atau permasalahan ini kembali kepada hadis di mana Nabi Muhammad meninggalkan mereka di saat mengatakan di antara kaum muslimin ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan iqab. Akhirnya Nabi masuk meninggalkan mereka. Di sini sebagian sahabat beristimbat, mungkin mereka orang-orang yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan, lahir dalam keadaan muslim, maka masuk surga tanpa hisab. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh mereka sahabat Nabi yang setia bersama Nabi, al-muhajirun, yang di zaman dulu mengikuti Nabi dan berpindah hijrah mengikuti Nabi. Maka istimbatat ini yang menunjukkan umku ilmi sahabah, menunjukkan ilmu sahabat itu sangatlah faham,
di mana dia ditinggalkan oleh Nabi di saat Nabi mengatakan di antara kalian ada yang masuk surga tanpa hisab dan iqab, maka mereka beristinbat. Siapa ya? Mereka orang-orang yang masuk Islam tanpa melaksanakan kesyirikan. Atau mereka orang-orang yang hidup bersama Nabi dari dulu di zaman Makkah, hijrah bersama Nabi dan berperang di perang Badar dan yang lainnya. Ini yang pantas masuk surga tanpa hisab. Ini menunjukkan ilmu sahabat bahwa amalan masuk kepada surga tanpa hisab bukan perkara yang sembarangan. Dan juga atsaminah hirsuhum alal khair. Dan ini menunjukkan juga tentang semangatnya mereka kepada kebaikan, di mana mereka menunggu Nabi, apa yang akan dikatakan oleh Nabi, dan mereka berharap termasuk dari orang-orang yang dimasukkan kepada surga tanpa hisab. Maka di saat diberitahu bahwa mereka adalah orang-orang yang la yastarqun wa la yaqtuun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka hirsnya sahabat ini di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum. Wahai Rasulullah, doakan agar aku bisa seperti mereka. Maka Ukasyah ibnu Mihsan didoakan oleh Nabi. Kemudian para sahabat yang lain pun hirs, semangat. Aku juga pengen, siapa yang tidak pengen masuk surga tanpa hisab? Maka kalau dibiarkan perkara ini tidak ditutup dengan qad sabaqaka Ukasyah, telah mendahului kamu Ukasyah, maka Nabi akan mendoakan fulan. Kemudian fulan minta didoakan fulan. Terus sampai kapan? Fahimtum? Maka ini menunjukkan hirs alal khair. Para sahabat semuanya semangat dalam kebaikan. Apa-apa yang menyebabkan masuk surga, maka ini yang ada di hati mereka dan mereka semangat ingin masuk surga tanpa hisab dan iqab. Kemudian berkata rahimahullah, fadilatu hadhil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Bahwa keutamaan umat ini, umat kaum muslimin ini ada dengan jumlah dan ada dengan sifat bagaimananya. Maknanya bahwa mereka akan masuk kepada surga dalam jumlah yang banyak. Maka ini keutamaan kaum muslimin dari segi jumlah. Maka jumlah kaum muslimin di surga sangat banyak. Adapun dari segi kaifiyah akan masuk 70.000 kepada surga tanpa dihisab dan tanpa diiqab. Maka ini keutamaan dari umat Nabi Muhammad, akan masuk dengan jumlah yang banyak dengan sifat-sifat tertentu seperti masuk tanpa hisab dan iqab dikarenakan mentahqiq tauhid. Dan faidah yang ke-10, al-fadilah au al-mas'alah al-ashirah fadilatu ashabi Musa. Maka di sini mana poin pendalilannya? Di saat ditampakkan kepada Nabi sawadun a'dham, maka Nabi mengatakan fa'adunu haula ummati. Ditampakkan kepada Nabi sawadun a'dham, jumlah hitam yang besar. Karena manusia jika dilihat dari jauh, maka dia titik-titik hitam. Maka dari jauh ufuk kelihatan hitam legam. Kita permasalahan ufuk kok bisa ya? Karena kehidupan Nabi di padang pasir. Maka padang pasir itu sejauh mata memandang terlihat sampai kepada titik cakrawala. Adapun kita tidak bisa melihat dari ufuk ataupun sejauh mata memandang, karena setiap kita melihat 5 meter depan kita pohon-pohon, tanaman, sehingga tidak terlihat. Kalau di zaman Nabi di Madinah,
gurun pasir. Maka sejauh mata memandang itulah pasir. Nah, maksudnya di sini dari sejauh mata memandang hitam legam, banyak berbaris. Maksudnya itulah yang diinginkan aku ditampakkan di ufuk dengan sawadun a'dham, hitam legam yang banyak. Manusia-manusia dari jauh hitam legam. Maka aku katakan, apakah ini umatku? Bukan, kata Jibril. Hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah umat Musa. Maka ini menjadi pendalilan fadilatu